Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardayanti dengan NIM 200-222-120 dari ruang AP reguler 3 semester 6. Langsung saja saya akan membahas materi tentang pengawasan pembangunan daerah. Yang pertama, berbicara tentang pembangunan, maka tidak terlepas dari adanya bagaimana dan siapa yang akan menggerakkan pembangunan tersebut ke arah yang lebih baik atau menuju ke arah yang positif. Pembangunan biasanya adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara dan bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa menurut Sondam P. Siagian. Makna pembangunan nasional bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam garis-garis besar haluan negara adalah sebagai suatu proses yang mengutamakan atau memprioritaskan seluruh lapisan sosial masyarakat agar tampil dan berperan secara demokratis menjadi pelaku pembangunan dalam rangka pembangunan nasional. Pemerintah, dalam hal ini Lembaga Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai, tidak hanya melakukan tugas umum saja, tetapi juga sekaligus melaksanakan tugas pembangunan dan pelaksanaan pengawasan untuk menggerakkan pembangunan sesuai dengan tujuan negara. Kemudian, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengelolaan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pengawasan juga merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pembangunan yang dimaksud yakni realisasi program dan anggaran di semua sektor pembangunan kehidupan masyarakat dalam rangka merealisasikan program dan anggaran pembangunan daerah. Sangat penting adanya proses pengawasan, tujuannya yaitu agar anggaran tersebut dikelola dengan efektif dan efisien. Selain itu juga untuk memastikan dan menjamin agar program-program yang diselenggarakan pemerintah daerah akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga diterapkan tidak ada penyelewengan dalam pengelolaan anggaran negara. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, pengawasan dan tujuan pengawasan pembangunan. Kedua, jenis pengawasan. Ketiga, prinsip pengawasan. Pengawasan menurut Jamaluddin, Tanjung, dan Supardan mengemukakan pengertian pengawasan yaitu salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam perencanaan dengan pengawasan dapat diketahui sampai di mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi keseluruhan dari pengawasan adalah kegiatan yang membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Karena itu perlu kriteria, norma, standar, dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai. Dari pengertian pengawasan tersebut, terdapat hubungan yang erat antara pengawasan dan perencanaan, karena pengawasan dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan dan hasil yang dicapai dari aktivitas yang direncanakan. Dalam hubungan ini, Harold Kohns dan Cyril P. Donnell berpendapat bahwa perencanaan dan pengawasan merupakan dua sisi mata uang yang sama. Dengan demikian jelas bahwa tanpa rencana maka pengawasan tidak mungkin dapat dilaksanakan, karena tidak ada pedoman atau petunjuk untuk melakukan pengawasan. Rencana tanpa pengawasan akan cenderung memberi peluang timbulnya penyimpangan, penyelewengan, dan kebocoran tanpa ada alat untuk mencegah. Oleh karena itu diperlukan adanya pengawasan. Kemudian pembangunan. Dalam suatu definisi, pembangunan merupakan upaya yang sistematik dan berkesinambungan atau berkelanjutan dan menciptakan keadaan
dan dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik Anwar dalam hubungan dengan konsep pembangunan daerah. Salah satu titik berat bagi pembangunan nasional adalah wilayah pedesaan dengan berbagai kenyamanan dan daya tarik tersendiri. Kemiskinan dan ketidakmampuan masyarakat pedesaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan mereka. Hal ini merupakan salah satu kegagalan kebijakan pemerintah di masa lalu, karena seringkali kebijakan yang ditempuh tidak sesuai dengan kondisi ekosistem wilayah, keinginan serta nilai-nilai kehidupan yang dianut oleh masyarakat. Kemudian kebijakan pemerintah tersebut hanya didasarkan kepada tujuan meningkatkan kapital dan kepentingan segolongan tertentu saja yang akan merugikan golongan masyarakat yang lain, tidak memperhatikan keberagaman wilayah yang ada, serta tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Seharusnya keberagaman potensi wilayah, baik kondisi biofisik wilayah, kemampuan sumber daya alam, pertumbuhan penduduk, dan akses ke pasar yang berbeda menghendaki perlakuan ataupun kebijakan yang berbeda pula yang sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya. Kesalahan dalam pengaturan dan perancangan program-program pembangunan menyebabkan kegagalan proses pembangunan itu sendiri. Pengawasan pelaksana pembangunan pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan dan menindaklanjuti agar kegiatan pembangunan senantiasa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kemudian, tata cara pengendalian dan pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan oleh pimpinan kementerian lembaga SKPD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan lembaga pemerintah yang menangani bidang pengawasan adalah BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Adapun pengertian dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau yang disingkat BPKP adalah lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan. Berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu kemudian pada tahun 1999 sampai 1996 dan menjadi unit eselon 1 di lingkungan Departemen Keuangan dengan nama Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara atau yang lebih dikenal sebagai DJPKN. Perubahan struktur dan penataan kelembagaan tersebut terus berjalan pada tahun 1968 sampai 1971 hingga akhirnya pada tahun 1983 dengan diterbitkannya keputusan Presiden nomor 31 tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983, maka DJPKN ditransformasikan menjadi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Kemudian tujuan pengawasan pembangunan yang pertama, terdapat tujuan pengawasan pembangunan daerah yakni sebagai berikut: menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijakan dan pemerintah, melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan, mencegah pemborosan dan penyelewengan, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan, membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi pemerintah. Kemudian jenis-jenis pengawasan. Pertama, pengawasan inter dan ekster. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat. Built-in control atau pengawasan yang dilakukan secara rutin. Pengawasan eksternal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Kedua, pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai pengawasan dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Lazimnya pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga
dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal. Kemudian di sisi lain, pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan ini dilakukan. Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan. Jenis-jenis pengawasan: pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan dekat atau aktif dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh atau pasif yang melakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. Di sisi lain, pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut Hayes adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya. Sementara hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materi mengenai maksud tujuan pengeluaran adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin. Kemudian prinsip-prinsip pengawasan pembangunan. Bundles of rights, hak atas lahan. Kewenangan untuk mengatur hak atas lahan, hubungan hukum antara orang, badan dengan lahan, dan perbuatan hukum mengenai lahan. Kedua, police power atau pengaturan. Kewenangan menerapkan peraturan hukum, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan di atas lahan maupun kegiatan manusia yang menghuninya. Untuk menjamin kesehatan umum, keselamatan moral, dan kesejahteraan seringkali dianggap sebagai limitation of private property individual rights. Ketiga, eminent domain, pencabutan hak atas lahan, yaitu kewenangan tindakan pengambil alih atau mencabut hak atas lahan di dalam batas kewenangannya dengan kompensasi seperlunya dengan alasan untuk kepentingan umum. Taxation, yaitu kewenangan mengenakan beban atau pungutan yang dilandasi kewajiban hukum terhadap perorangan, kelompok, atau pemilik lahan untuk tujuan kepentingan umum. Kemudian spending power atau government expenditure, yaitu kewenangan membelanjakan dana publik untuk kepentingan umum melalui APBN dan atau APBD. Pemerintah berkewajiban untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor industri, jasa, dan properti. Hal ini akan meningkatkan kebutuhan akan ruang, namun di lain pihak, pemerintah juga harus menjaga agar pertumbuhan pembangunan tidak over. Agar tidak terjadi hal yang buruk, tentunya harus diupayakan jalan tengah yang terbaik agar pengendalian pembangunan dalam hal pemanfaatan ruang terus dilakukan oleh pemerintah. Kemudian penutup. Pengawasan pelaksanaan pembangunan pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan dan menindaklanjuti agar kegiatan pembangunan senantiasa sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Dalam pengertian ini, pengawasan termasuk pula mengarahkan dan mengkoordinasikan antar kegiatan dalam pelaksanaan proyek-proyek agar pemborosan dan penyelewengan dapat dicegah. Dengan demikian, kegiatan pengawasan harus bersifat objektif, serta dapat mengungkapkan fakta-fakta tentang pelaksanaan suatu pekerjaan. Sifat objektif ini meliputi unsur teknis dan administratif. Objektif secara teknis misalnya, apakah pekerjaan bangunan beton telah mengikuti spesifikasi teknis dan prosedur pekerjaan yang telah ditentukan. Sedangkan objektif secara administratif misalnya, apakah suatu pekerjaan telah mengikuti prosedur administratif yang baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku. Baik, itulah materi tentang pengawasan pembangunan daerah.
Saya akhiri dengan ucapan bila bisa dilihat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.